Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Cah Ngulik. Cah Ngulik kali ini akan membahas atau memberikan materi, pembelajaran yang mau belajar komputer atau tahapan pertama dalam belajar komputer, baik untuk anak SD, anak SMP, anak SMA, atau umum yang mau belajar komputer. Untuk itu, mari kita simak videonya. Check it out. Untuk bisa menggunakan komputer, kita langkah awalnya adalah harus bisa menghidupkan komputer dan mematikan komputer. Menghidupkan komputer caranya dengan menekan tombol power yang ada di komputer. Menekan tombol power yang ada di komputer atau laptop. Nah, ketika sudah menyala seperti ini, langkah berikutnya adalah kita harus bisa mematikan laptop atau komputer. Nah, untuk mematikan komputer, caranya dengan arahkan kursor ke ikon bendera, kemudian klik kanan, kemudian arahkan kursor ke shutdown or sign out, kemudian klik shutdown. Atau kalian bisa menggunakan tombol kombinasi yang ada di keyboard, yaitu silakan tekan Alt F4. Kalau sudah muncul seperti ini, what do you want the computer to do? Kalau di sini masih ada keterangan update and shutdown, kalian bisa pilih, ya, arahkan kursor ke sini, kemudian klik, kemudian pilih shutdown. Kemudian kalian bisa klik OK atau tekan tombol enter pada keyboard. Nah, komputer akan mati. Nah, fondasi awal ini yang menghidupkan dan mematikan komputer adalah langkah awal yang bagus. Jangan sampai kalian dalam mematikan komputer atau laptop tidak secara prosedur, itu sangat berbahaya. Piranti Anda, perangkat Anda akan cepat rusak. Berikutnya, kita harus mengetahui spek komputer yang kita gunakan. Bagaimana caranya? Pada keyboard, ya, atau arahkan kursor ke bendera, kemudian klik kanan, kemudian arahkan kursor ke run, kemudian klik run. Di sini akan muncul kolom, silakan diisi dengan diketikkan dengan keyboard DX D A G. Kemudian tekan enter atau OK. Nah, di sini akan muncul, ya. Oke, diulangi ya. Pada bendera, kita arahkan kursor ke bendera. Untuk mengetahui spek komputer atau perangkat apa yang kita gunakan, baik itu Windows-nya, kita arahkan kursor ke bendera, kemudian klik kanan, kemudian arahkan kursor ke run, kemudian klik run. Nah, di kolom run ini kita ketikkan DXDAG, kemudian kita klik OK. Nah, ini akan muncul
spesifikasi yang kita gunakan. Nah, sebagai contoh, kita Cangklik ini menggunakan operasi Windows 10 Home Single Language. Kemudian prosesornya Intel Core i3, RAM-nya 4096 MB RAM atau menggunakan 4 GB. Nah, di sini kita bisa lihat displaynya, kita menggunakan apa, soundnya kita menggunakan apa, inputnya apa aja di sini. Ya. Kemudian boleh kita close. Kemudian kita lanjut ya. Nah, di sini ini adalah desktop atau display atau layarnya. Display atau desktop atau layarnya. Layar komputer, layar laptop. Nah, di layar komputer atau desktop ini ada gambar-gambar kecil ini. Gambar-gambar kecil di layar desktop itu disebut dengan icon desktop. Nah, ini icon desktop bisa kita posisikan seperti ini ya, atau bisa kita posisikan seperti ini dengan taruh di sini dengan cara klik dan tarik, klik dan tarik. Seperti ini bisa kita susun-susun ya dengan cara klik dan tarik. Kalau kita mau kembalikan lagi ya, kita bisa dengan cara klik kanan, kemudian sort by name, size, atau item type, atau data modif. Sebagai contoh, sort by name. Dia akan kembali lagi berdasarkan nama. Nah, untuk mengganti gambar desktop atau wallpaper ini ya, nah ini akan sangat berpengaruh sekali ya. Mungkin buat kalian, buat saya juga sendiri sangat berpengaruh. Saya tampilkan foto-foto saya dengan teman-teman saya ya, untuk sebagai motivasi ketika saya membuka laptop, saya teringat dengan tim-tim sukses saya seperti ini ya. Nah, oh ya, kebetulan saya sendiri mengajar komputer di SMK. Cara untuk mengganti wallpaper ya. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan wallpaper ya. Kalian bisa mengambil di internet, di Google, gambar-gambar menarik atau mengganti wallpaper kalian menggunakan foto kalian. Caranya kita klik explore ya, atau Windows Explore. Caranya di sini kita klik. Kalau nggak ada ya, kalau nggak ada di sini di desktop ada icon folder nggak? Nah, ini disebut dengan icon folder ya, seperti ini. Ini icon folder, ini icon browser, aplikasi. Ini aplikasi, ini icon folder. Ini kotak sampah ya. Jadi kalau kalian menghapus-hapus nanti ada di sampah sini tempatnya. Ini gambar, ada keterangannya. Nah, untuk membuka Windows Explorer, kalau di sini tidak ada, kalian bisa lewat sini, arahkan kursor ke bendera, klik kanan, kemudian Anda bisa klik arahkan File Explorer. Klik seperti ini. Ini minimize, ini maximize, ini close. Kalian bisa, kalau masih kecil seperti ini, kalian bisa klik maximize. Itu untuk membesarkan supaya
full layer. Ya, kita klik maximize. Nah, sini. Kalian bisa cari gambarnya. Ya, kebetulan saya simpan di picture dengan nama wallpaper. Nah, ini. Ini untuk Minimax ya. Untuk mengganti gambar wallpaper ini caranya tadi. Nah, kita buka lagi. Kalau sudah di Minimax berarti diturunkan. Nah, kita bisa ambil, bisa klik ya, untuk ngambilnya bisa diklik. Kalau tidak digunakan lagi kita bisa turunkan dengan cara klik Minimize. Nah, untuk menggantinya ya, kita klik kembali, kemudian pilih yang mana. Nah, kalau gambar-gambar ini masih kecil, di Windows Explorer ini untuk membesarkannya bisa kalian klik kanan pada mouse, klik kanan, kemudian view extra larger supaya tampilannya lebih kelihatan. Sebagai contoh, yang mau kita gunakan wallpapernya adalah yang ini. Ya, pilih dulu, klik kiri, kemudian klik kanan, kursor berada di gambar ya. Kursor berada di gambar, jangan di area kosong. Klik kanan, kemudian klik arahkan dulu. Arahkan ke set as desktop to background. Kemudian kita klik kiri. Kita turunkan. Nah, maka akan tampilannya berubah. Ya, mudah sekali ya. Cari yang akan saya ajarkan yang simpel-simpel saja caranya. Kemudian langkah berikutnya ya, yang paling hal penting adalah ini tidak pakai ya, kita close aja dengan cara klik tanda silang atau close. Nah, ini sudah tidak ada. Nah, ini yang disebut dengan bar ya. Nah, ini yang disebut dengan taskbar. Aplikasi-aplikasi yang kita buka nanti akan muncul di sini. Oke. Nah, langkah berikutnya kita untuk mengenali komputer, kita selalu buka Windows Explorer. Tadi sudah saya ajarkan, kalau di sini ada, kita klik di sini. Nah, seperti ini. Atau lewat sini, klik kanan, File Explorer. Ya. Atau kalian bisa menggunakan tombol kombinasi di keyboard. Jadi kursor ini tidak kelihatan. Nah, seolah-olah kita baru belajar tapi sudah pro ya tingkatannya. Dengan cara tekan bendera yang ada di keyboard, kemudian bendera, kemudian tekan E. Jadi tombol kombinasi ya secara bersamaan, bendera E. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tuh, tekan bendera E pada keyboard. Nah, akan muncul Windows Explorer. Di sini akan saya akan jelaskan. Ya, di sini. Nah, di sini ada desktop sampai network ya. Nah, kita klik this PC. Di sini di komputer ada 3 drive ya. 1, 2, 3. C dan E ini adalah hard disk. Hard disk kita. Nah, kemudian yang F ya, ini adalah DVD RW, atau kalau kita mempunyai DVD, CD, nah kita bisa masukkan di sini.
Tapi untuk zaman sekarang sangat jarang sekali menggunakan optical drive ya, atau DVD, VCD. Sangat jarang, sudah banyak menggunakan flash disk. Di komputer ini ada C dan E. Loh, kok D-nya nggak ada? Kebetulan waktu membuat sebuah partisi dalam penamaannya salah ya, tidak berurutan. Nah, biasanya komputer itu ada C, D, E, F, G. Nah, itu adalah pembagian dalam partisi. Nah, C ini adalah di mana sistem Windows itu berada. Di mana sistem Windows dan program-program aplikasi itu ada. Kemudian yang E itu adalah untuk menyimpan data. Data apa saja? Baik gambar, audio, video, dan lain-lain. Nah, untuk yang baru belajar atau pemula, jangan disimpan di C. Loh, kenapa jangan disimpan di C? Nanti ketika komputer kita rusak atau kenapa-kenapa dan dibutuhkan penginstalan atau artinya diinstal ulang kembali, maka data yang kita simpan di C itu akan ikut hilang. Nah, perlu diperhatikan, akan ikut hilang. Jadi sangat berbahaya. Pada umumnya, orang-orang yang baru belajar komputer itu selalu menyimpan di My Dokumen. Simpan di mana? My Dokumen. Ada di mana? My Dokumen. Seperti ini. Simpan di mana? My Dokumen. Di dokumen. Nanti ya akan bahaya ketika komputer kita rusak dan kebetulan butuh untuk penginstalan ulang, maka ini akan hilang. Data kita akan hilang. Maka itu jangan sampai menyimpan di C. Desktop, dokumen, download, musik, picture, Windows ini adalah punyanya C. Jadi diingatkan kembali, jangan sampai menyimpan data-data penting di My Dokumen. Nah, terus di mana? Ya, kita simpan di drive yang lain selain C, ya, boleh D, boleh E. Nah, kebetulan di komputer Cangulik ini hanya ada E saja. Ya, kita buka, caranya klik 2 kali ya. Klik kiri 2 kali. Kalau dari sini klik kiri 2 kali. Kalau dari sini cukup klik sekali saja. Ya, klik 2 kali. Di sini kita akan belajar membuat folder. Membuat folder. Apa gunanya folder? Gunanya folder adalah supaya dalam penyimpanan data-data itu tidak berhamburan. Jadi dikhususkan, oh ini untuk data ini, oh ini untuk data ini, oh ini untuk data ini, gitu ya. Cara membuatnya, silakan di menu bar ini ada new folder atau folder baru. Nah, kalian tinggal klik di sini. Kemudian langsung ya, ini langsung diberi nama kursus online. Kalau sudah, bisa diklik sini. Klik. Ini. Nah, untuk membukanya, klik 2 kali pada folder kursus online. Untuk membuat lagi, boleh di dalam folder ada folder.
kita buat lagi folder ya dengan cara klik ini. Ini udah di dalam folder kursus online, baru kita buat lagi folder. Kita beri nama tahap. Kemudian kita klik di sini sembarang. Nah, artinya di dalam drive E itu ada folder kursus online. Di dalam folder kursus online ada folder tahap. Saya salah ini foldernya. Mau hapus gimana caranya? Caranya bisa tekan tombol. Cara menghapusnya bisa Anda klik delete pada keyboard ya, atau klik kanan delete. Kalau misalkan nggak kepakai ini foldernya, kita buang saja ya, itu caranya ya. Tuh, sambil kita praktekkan ya, kita hapus ya dengan cara klik kanan delete. Waduh, salah menghapus saya, harusnya bukan ini. Waduh, gimana nanti datanya hilang? Jangan khawatir ya, datanya tidak hilang ya. Kita minimize, kita lihat di kotak sampah atau recycle bin. Kita klik 2 kali untuk membukanya. Nah, ada di kotak sampah. Caranya mengembalikannya, cara membalikannya lagi ke sini ya. Nah, kotak sampahnya ini ya, kita klik, kemudian klik kanan restore. Kemudian ini kotak sampah tidak kepakai, kita close. Kita kembali lagi di foldernya tadi, sudah ada di sini ya. Tuh. Nah, untuk mengganti nama, wah ini harusnya tahap 1, kok tahap aja. Waduh, lupa ini ngasih nama lagi, mengganti nama, menambahkan data ya. Caranya klik, kemudian klik kanan rename. Nah, kemudian arahkan kursor ke sini, kita klik spasi tahap 1. Nah, kalau sudah benar, kita lepaskan kliknya sembarang. Nah, artinya sudah berubah. Nah, untuk tahap pertama ya seperti itu yang harus kita pelajari. Untuk tahap berikutnya, linknya ada di deskripsi video ini. Untuk supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi belajar komputer secara online ya, itu gratis, tidak perlu membayar. Anda cukup support channel Cah Ngulik dengan cara klik subscribe, like, dan komen di bawah video ini untuk supaya Cah Ngulik bisa memberikan inspirasi pembelajaran secara online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.